Namaskar, halo anak kelas 3. Berjumpa lagi bersama Mister Wira. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Mister harapkan selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu bersama keluarga tercinta. Oke anak-anak kelas 3, apakah anak-anak minggu lalu sudah menonton video pembelajaran yang Mister berikan? Ya, Mister rasa anak sudah menonton video pembelajaran yang Mister berikan ya. Dan mudah-mudahan semua video pembelajaran yang Mister berikan dan materi yang Mister sampaikan anak-anak bisa pahami dan bisa dimengerti anak-anak. Nah, untuk hari ini kita akan lanjutkan materi di tema 2 yang belum sempat Mister jelaskan, yaitu tentang wawancara. Nah, pada video kali ini Mister akan menjelaskan tentang wawancara. Oke anak-anak kelas 3, semangat belajarnya luar biasa. Nah, apakah hari ini ada yang sakit? Mister sangat berharap semuanya dalam keadaan sehat. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Oke, persiapkan diri anak-anak masing-masing untuk kita memulai berdoa pada hari ini. Oke, persiapkan dirinya. Sudah? Yuk kita berdoa, dimulai. Dear God, please bless myself, my teachers, and my friends, so we will understand the lesson that we will get today. Dear God. Berdoa selesai. Oke. Mister tidak perlu menjelaskan lagi kenapa kita harus memulainya dengan kegiatan berdoa. Mister harapkan anak-anak sudah selalu ingat ya, sebelum memulai sesuatu kita harus awali dengan berdoa. Oke anak-anak, apakah sudah siap untuk menerima pembelajaran pada hari ini? Luar biasa semangatnya ya, saya rasa sudah siap nih. Oke, ayo kita langsung saja menyimak video penjelasan dari Mister Wira ya. Oke, lanjut saja. Namaskar. Halo anak-anak, berjumpa lagi di video pembelajaran bersama Mister Wira. Oke, hari ini kita akan membahas tentang wawancara. Oke, sudah ada yang tahu tentang wawancara? Oke, jika belum ada, yuk kita belajar bersama-sama Mister Wira. Lanjut. Kita belajar di subtema 3 menyayangi tumbuhan. Nah, di sini kita akan belajar tentang wawancara. Nah, ada yang tahu? Anak-anak sudah dapat membaca buku apa itu wawancara? Oke, yuk kita belajar bersama-sama. Nah, wawancara itu apa? Nah, wawancara adalah suatu kegiatan atau cara mengumpulkan sebuah informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Jadi dalam kegiatan wawancara ini adalah mencari informasi. Nah, dalam wawancara ini pasti ada penanya dan ada penjawab. Nah, kalau penanya disebut apa, penjawab disebut apa? Ya, kita cari tahu ya. Yang pertama ada yang disebut pewawancara. Siapakah pewawancara ini? Pewawancara ini adalah orang yang mencari informasi atau pemberi pertanyaan. Nah, itu yang disebut pewawancara. Berarti orang yang melakukan orang yang mencari informasi dan memberikan pertanyaan disebut pewawancara ya. Terus lawan dari wawancara apa? Yang menjawab pertanyaan. Nah, itu disebut narasumber ya anak. Narasumber itu adalah orang yang memberikan informasi atau menjawab pertanyaan. Nah, sudah ada dua. Yang pertama disebut narasumber, yang kedua disebut pewawancara. Keduanya ini akan ada ketika kegiatan wawancara berlangsung. Jika tidak ada pewawancara, itu bukan disebut dengan wawancara. Jika narasumbernya juga tidak ada, itu juga bukan disebut wawancara. Tapi ketika ada pewawancara dan ketika ada narasumber, itu baru bisa disebut wawancara. Oke, nah, di sini menyayangi tumbuhan berarti kita melakukan wawancara atau mencari informasi tentang cara menyayangi tumbuhan. Cara menyayangi tumbuhan gimana? Apakah tumbuhan itu disiram, berapa kali disiram, kalau punya hewan peliharaan berapa kali diberi makan. Nah, itu bisa ditanyakan kepada orang tua atau teman-teman kalian, atau bisa nonton di YouTube. Di sana banyak sekali wawancara-wawancara tentang menyayangi tumbuhan dan hewan ya. Nah,
Tahap-tahap dalam kegiatan wawancara. Nah, tahapan-tahapan yang harus kita lakukan sebelum melakukan kegiatan wawancara itu ada ya anak. Jadi apa saja, yuk kita simak. Yang pertama, kita harus menentukan tema. Tema apa, topik apa yang akan kita cari informasinya dalam wawancara itu. Contoh tadi, menyayangi tumbuhan, menyayangi hewan, cara membuat mie, dan masih banyak yang lainnya ya. Itu kita akan menentukan tema terlebih dahulu. Berikutnya apa? Menentukan narasumber. Siapa yang kita akan cari? Nah, apakah orang yang akan kita cari ini sudah paham ya cara menyayangi hewan, cara merawat tumbuhan, cara membuat mie? Apakah dia sudah paham? Itu yang harus kita ketahui biar kita bisa mencari informasi yang lengkap ya anak. Terus membuat daftar pertanyaan. Nah, kita harus membuat daftar pertanyaan, list pertanyaan. Nah, apa-apa saja yang akan kita tanyakan dan berapa banyak pertanyaan yang akan kita berikan kepada narasumber itu harus kita buat juga sebelum kita melakukan kegiatan wawancara. Jadi tema dulu kita buat, kita tentukan. Setelah tentukan tema, kita tentukan narasumber. Setelah kita menentukan narasumber, kita buat daftar pertanyaan. Berikutnya kita akan menulis hasil wawancara. Nah, ketika kita melakukan pertanyaan dan narasumber menjawab, kita akan mencatat jawabannya. Bisa nggak dengan cara lain, Mister? Bisa ya, dengan cara direkam boleh. Sekarang kan zaman teknologi sudah maju nih, dalam kegiatan wawancara nggak harus ditulis, tapi bisa juga direkam. Tapi ketika kita lupa membawa alat perekam, solusinya ya kita tulis ya anak, kita catat jawaban dari narasumber tersebut. Nah, membuat laporan hasil wawancara. Nah, maksud membuat laporan hasil wawancara ini kita jadikan teks dia. Jadikan teks. Oh, saya mendapatkan informasi dari Bapak Hendra, contohnya dari Bapak Putu, dari Bapak Komang tentang cara merawat tumbuhan, cara merawat hewan, cara membuat mie. Kita buat dalam satu teks. Oh, cara membuat mie tahap awal, kita rebus air panas dan lain sebagainya. Itu adalah laporan hasil. Nah, seketika itu kita mendapatkan informasi, oh cara membuat mie seperti ini, terus cara merawat tumbuhan seperti ini, cara merawat hewan seperti ini. Itu adalah hasil dari kita melakukan wawancara. Jadi setiap kita melakukan kegiatan wawancara, kita harus mendapatkan hasil. Hasil itu apa? Pengetahuan ya anak. Nah, selanjutnya kita masih di tema 4, masih menyayangi hewan, adalah subtema terakhir di tema 2 ya anak. Kita masih membahas tentang wawancara. Nah, kali ini kita akan membuat daftar pertanyaan dalam wawancara. Kita akan menggunakan apa dalam membuat daftar pertanyaan itu. Nah, dalam membuat daftar pertanyaan kita harus menggunakan kata tanya. Kata tanya, berapa banyak ada kata tanya? Yaitu ada 7 ya anak, ada 7 kata tanya yang sering disingkat dengan adik Simba. Dimulai dari apa, siapa, kapan, mengapa, bagaimana, di mana, berapa. Nah, fungsi-fungsi dari kata tanya itu memiliki fungsi ya anak. Kata tanya apa menanyakan atau peristiwa ya. Kadang kata tanya apa ini menanyakan secara umum, secara luas yang ingin kita tanyakan. Nah, kata tanya siapa itu menanyakan orang yang terlibat dalam peristiwa itu, menanyakan nama, menanyakan jenis kelamin, itu biasanya untuk kata tanya siapa. Kapan? Nah, kapan ini menanyakan waktu terjadinya peristiwa, jam berapa, pagi, siang, sore, malam, itu yang dimaksud dengan kapan. Mengapa? Mengapa? Menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Mengapa? Contohnya, mengapa Andi bisa jatuh? Nah, itu mengapa, menanyakan sebabnya Andi bisa jatuh, mungkin saja dengan terpeleset. Terus bagaimana? Menanyakan cara atau keadaan. Nah, di sini bagaimana cara merawat hewan, bagaimana cara membuat mie, itu contoh ya anak. Jadi anak-anak bisa kembangkan pertanyaan ini. Terus di mana? Menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Contoh, di mana kita bisa membuat mie? Ya, bisa saja di dapur, bisa saja di halaman. Bisa di halaman itu kita bawa peralatannya ke halaman, jadi kita bisa memasak di halaman.
Itu. Berapa, menanyakan jumlah, berapa banyak air yang akan kita gunakan, berapa banyak mie yang akan kita buka, berapa banyak yang akan memakan mie tersebut. Itu contoh yang anak-anak. Itu adalah kalimat fungsi dari kata tanya. Kata tanya ini Mister harapkan anak-anak pahami ya, bisa dicatat atau bisa dibaca berulang-ulang kali, karena di buku SPS sudah ada, Bu Pena sudah ada, pengayaan juga sudah ada. Jadi anak-anak bisa baca-baca untuk lebih memahami, karena nanti di kelas 4, di kelas 5 dan di kelas 6 kata tanya ini akan terus digunakan ya, akan terus digunakan. Jadi Mister harapkan anak-anak benar-benar mengingat kata tanya ini. Kata tanya itu ada 7, bisa disingkat adik Simba. Apa, siapa, kapan, bagaimana, mengapa, bagaimana, di mana, berapa. Itu adalah kata tanya. Nah, kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Nah, jika anak-anak memiliki pertanyaan, silahkan anak-anak tulis di kolom komentar ya. Nah, bisa juga lewat WA. Materi atau pembelajaran di tema 2 ini kita sudah selesai ya anak, kita sudah selesai. Jadi pembahasannya ada 2 materi. Yang pertama tentang dongeng sudah Mister jelaskan minggu lalu, dan yang kedua sekarang tentang wawancara. Mister sudah jelaskan juga tentang wawancara. Jadi materinya sudah selesai ya anak. Nah, sekianlah pembelajaran pada hari ini. Mister akhiri dengan namaskar. Bagaimana anak kelas 3? Sudah ditonton video pembelajaran hari ini? Ya, Mister harapkan anak-anak bisa memahami setiap materi yang Mister jelaskan ya. Dipahami. Kalau sudah paham, sudah pasti mengerti. Oke. Nah, jika anak-anak memiliki pertanyaan, jangan ragu ya, bisa info wali kelasnya atau bisa langsung bertanya ke Mister Wira, dan bisa juga menulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa anak-anak untuk menonton kembali video-video pembelajaran Mister yang sebelumnya atau video pembelajaran ini jika ada yang belum dipahami. Oke. Nah, selanjutnya sebelum kita mengakhiri video pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita akhiri kembali dengan berdoa ya. Yuk kita akhiri video pembelajaran hari ini dengan berdoa kembali anak-anak. Oke. Rapikan seluruh alat tulisnya, rapikan bukunya, letakkan dengan baik ya. Kalau ada yang menggunakan pulpen dan sebagainya, letakkan dulu dengan baik semua alat tulisnya ya. Nah, duduk yang rapi dan senyaman mungkin. Oke, kita akan mengakhiri video pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Oke, persiapkan diri masing-masing. Yuk kita mulai berdoa. Dimulai. I close my eyes and see myself go very high deep in myself. Now I become the Lord Himself. I never alone with God inside me. I am very strong and soft as can be, for the whole universe is there inside me. God is always with us. He is in our very own heart. Feel His love in our heart and all around us everywhere. Berdoa selesai ya. Oke anak, kita sudah mengakhiri video pembelajaran hari ini dengan berdoa. Jadi bertemu kembali di video pembelajaran Mister berikutnya. Namun Mister ingin menyampaikan sedikit informasi bahwa di video tema 3 dan tema 4 akan dilanjutkan oleh Miss Ri ya. Bertemu lagi di video pembelajaran Mister berikutnya. Bye.